Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Polisi telah menangkap terduga pelaku utama pembunuhan dan mutilasi berinisial SD 25 tahun yang potongan mayatnya ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pemeriksaan awal, pelaku memberi pengakuan yang mengejutkan. Selain memutilasi SD, pelaku juga menyebutkan dua nama korban lain yang diduga dibunuh 1 tahun yang lalu. Selengkapnya, saudara, terkait kasus ini akan disampaikan jurnalis Tribun Padang Rekan Rahmat Panji yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami. Rekan Rahmat, apa saja pengakuan dari pelaku saat diperiksa polisi? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Rima. Saya informasikan bahwa sejak pukul 2 dini hari tadi itu pelaku sudah memberikan sejumlah informasi pada pihak kepolisian, diantaranya yang pertama yaitu kasus mutilasi yang dilakukan pada korban berinisial SA yang tubuhnya ditemukan pada hari Selasa kemarin. Selain pada SA yang dengan motif hutang piutang, pelaku juga pada 1 tahun yang lewat juga melakukan pembunuhan pada 2 orang korban yang diantaranya identitasnya masih diidentifikasi oleh pihak kepolisian karena masih belum ada kejelasan karena pihak kepolisian masih melakukan pembongkaran makam tempat pelaku menguburkan 2 korban lainnya. Namun pihak kepolisian sudah mengantongi laporan bahwa 2 korban tersebut sebelumnya sempat dinyatakan hilang atau sempat masuk laporan kepada pihak Polres Padang Pariaman, yaitu diantaranya berinisial C dan satu lagi berinisial N. Dan saat ini proses pembongkaran masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi sejauh ini dari pengakuan pelaku itu ada 3 orang korban yang telah ia bunuh dalam waktu 1 tahun terakhir. Baik, sejauh ini motif pelaku membunuh 3 wanita ini apa? Baik, untuk korban mutilasi yang ditemukan tubuhnya pada hari Selasa kemarin itu motifnya jelas, yaitu hutang piutang terkait peminjaman sebesar 3,5 juta yang tidak dibayarkan oleh korban pada pelaku, sehingga pelaku gegabah ingin membunuh korban. Sedangkan untuk 2 lainnya motif sementara yaitu asmara, namun masih belum ada kejelasan dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian masih melakukan interogasi mendalam pada pelaku. Dan hubungan dari ketiganya ini adalah teman. Jadi saling mengenal sebelumnya, sebelum kejadian ini ada, itu ketiganya atau keempatnya termasuk 3 korban dan 1 pelaku itu saling mengenal. Baik, terbaru adakah keterangan dari pihak polisi terkait tindak lanjut kasus ini? Ya, pihak kepolisian saat ini masih melakukan pembongkaran kuburan atau makam yang dilakukan oleh pelaku pada 2 korban lainnya yang dilakukan pada tahun lalu, yaitu informasinya sampai saat ini pembongkaran masih berlangsung, yaitu di rumah pelaku. Pembongkaran ini dilakukan di sumur atau di sumur dan sekitaran rumahnya. Jadi pelaku ini melakukan aksinya pada tahun lalu itu lalu membunuh korban dan menguburkannya. Dan saat ini proses pembongkaran sedang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama tim terkait. Panji, dari informasi yang Anda himpun, ketiga korban dari pembunuhan ini apakah merupakan warga dari Padang Pariaman sendiri? Baik, terima kasih rekan Rima. Itu saya dapat informasikan dan pastikan bahwa ketiga korban ini dan termasuk pelaku itu tinggal di satu kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Batangan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rahmat Panji, jurnalis Tribun Padang. Selamat kembali bertugas. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan pelaku mutilasi yang 3 hari terakhir itu cukup menghebohkan masyarakat Padang Pariaman, dan lokasi temuannya di wilayah Sungai Batanganai dengan inisial SJ alias Wanda. Kapan dan di mana tersangka ini kita amankan? Diamankan dini hari tadi sekitar pukul 2 di Batanganai. Apa hubungan antara korban dengan tersangka dengan korban dalam kasus ini, Dan? Hubungan antara korban dan pelaku adalah teman. Jadi mereka sudah berteman dengan motif saat ini itu adalah pinjaman uang. Jadi korban meminjam uang kepada pelaku, kemudian ditagih tidak sempat
dan tidak bisa membayar, baru dilakukan aksi pembunuhan. Kapan pembunuhan ini dilakukan, dengan cara bagaimana, Anda? Dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 sekitar pukul 3 sore. Berarti ada berapa pelaku? Sampai saat ini satu pelaku. Ada korban lain nggak? Korban lain yang berhasil kami identifikasi baru satu. Itu kasus lain ada nggak? Kasus lain ada dan ditemukan juga pelaku ini juga melakukan tindakan pembunuhan di 1 tahun sebelumnya, dan kita Waspada Perempuan juga berhasil mengungkap keterlibatan pelaku ini, sehingga pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh 1 pelaku. Pria berinisial SJ alias Wanda yang merupakan pelaku mutilasi kasus penemuan potongan anggota tubuh manusia di Batang Anai, Padang Pariaman ternyata juga sudah membunuh 2 orang lainnya. Kapolres AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut 2 korban lainnya tersebut dibunuh pelaku 1 tahun yang lalu. Adapun 2 korban lain itu yakni berinisial OR dan AG yang sebelumnya dilaporkan hilang. Menindaklanjuti pengakuan pelaku, tim penyidik melakukan pembongkaran sebuah sumur di kawasan Pasar Usang, Batang Anai, tempat pelaku ditangkap. Sumur tersebut diduga kuat menjadi tempat pembuangan jenazah para korban lain tersebut. Terkait motif pembunuhan 2 korban itu, pihak kepolisian hingga kini masih melakukan pendalaman. Sementara korban terbaru yang dibunuh pelaku yakni berinisial SD, 25 tahun, yang jasadnya ditemukan dalam kondisi termutilasi di Sungai Batang Anai. Dengan demikian, total sudah ada 3 korban yang dibunuh pelaku. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkapkan bahwa motif pelaku memutilasi SD karena masalah utang piutang. Kapolres menerangkan bahwa masalah utang piutang ini bermula saat korban meminjam uang kepada pelaku. Besaran pinjaman itu sebanyak 3,5 juta rupiah. Melalui pinjaman sebesar itu, korban berjanji akan mengembalikan dengan waktu yang ditentukan. Akibatnya pelaku mengambil langkah gegabah dengan menyekat korban dan membawanya ke jembatan kawasan Batang Anai. Di jembatan tersebut, pelaku memotong tubuh korban sebanyak 10 bagian dan membuangnya ke aliran sungai secara terpisah. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif oleh pihak kepolisian. Polisi juga terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap apakah masih ada korban lain yang belum ditemukan. Berarti waktu dari situ ke sini masih bernapas? Enggak tahu. Dia diam aja. Dia kayak bernapas. Tujuan kau membuat bantal itu kan karena dia bernapas. Masih bernapas di sini. Karena dia masih bernapas, kau ambil bantal. Di mana bantal kau ambil? Bantal sini. Selingkuh ini si Dede ini. Kasih selingkuh ke kamu? Yang ngajarin Cika selingkuh itu si Dede. Udah saya lihat chatnya. Kamu pacaran sama Cika? Iya. Iya. Cikanya selingkuh. Cika selingkuh. Kamu bunuh lah si Cika itu? Iya. Terus kenapa Dede kau bunuh? Yang ngajarin si Cika ini selingkuh si Dede ini. Di KKN dia jadi. Kamu bunuh juga si Dede? Iya. Terus apa lagi kamu bunuh? Enggak itu. Yang naruh sepeda motor di mana? Foto tangan. Foto tangan siapa kamu nyari? Iya, Pak. Kamu karang? Apa? Kamu karang itu ceritanya? Iya, Pak. Hah? Iya. Karang gimana? Skenario gimana? Oh, saya bawa ke situ dulu, Pak. Terus saya taruh rebahin. Terus saya buang sandalnya. Pulang gitu. Udah meninggal? Udah. Hah? Udah. Sudah meninggal setelah itu? Iya, Pak. Iya. Kenapa kamu bunuh? Gampang sekali bunuh orang. Iya. Iya. Wanda. Kenapa kamu? Berarti bunuh. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.